Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini Bu Maya akan membahas materi mengenai membaca nyaring, mudah dan kreatif. Nah, setelah pembahasan teori nanti juga akan dicontohkan bagaimana membacakan buku untuk anak-anak. Jadi kita simak. Nah, yang pertama kita bahas dulu tahapan membacakan nyaring. Nah, pada dasarnya memang manusia itu suka yang menyenangkan, menyukai hal-hal yang mudah, menyukai hal-hal yang nyaman dilakukan. Contohnya, analoginya di sini ada makanan. Siapa sih yang tidak suka pizza, es krim, es Nah, jadi menurut Jim Trelease karena manusia itu menyukai sesuatu hal yang menyenangkan, maka kita perlu membuat kegiatan membaca itu kegiatan yang menyenangkan langkah demi langkahnya, agar anak terutama itu bisa menyukai kegiatan membaca. Tahapan membacakan nyaring ada 4 Ada tahap persiapan, tahap awal, ada tahap saat proses membacakan, dan setelah membacakan. Nah, pada tahap yang pertama di persiapan, yang perlu dilakukan adalah sebelum menentukan judul buku yang pertama adalah tujuan dari proses membaca itu. Nah, tujuan ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah memang tujuan membacakan buku ini untuk edukasi, ataukah ingin sekedar mengenalkan buku pada anak-anak. Nah, yang kedua, mengetahui tahapan membaca anak-anak. Nah, tahapan membaca ini artinya orang dewasa ataupun guru perlu mengetahui level kemampuan membaca seorang anak. Apakah masih di level kemampuan membaca awal, membaca dini begitu. Nah, yang ketiga, pilihlah buku sesuai dengan tahapan membaca anak. Jadi, buku yang nanti dipilih itu harus sesuai dengan level kemampuan membaca anak. Kalau levelnya membaca dini, maka carilah buku yang cocok untuk membaca dini. Nah, bagaimana cara mencari buku yang sesuai dengan kemampuan membacanya? Salah satu website yang bisa digunakan untuk memilih buku dengan mudah yaitu salah satunya yang sudah Bu Maya share juga di grup ada website Literasi Cloud. Nah, itu merupakan salah satu website perpustakaan digital yang menyediakan buku-buku ramah anak dan sudah dikategorikan oleh para penyunting para pengelola webnya gitu kan, diberi label apakah ini A1, B1 gitu kan, sesuai dengan tahapan membaca anak. Nah, setelah kita menentukan buku yang akan dibacakan, langkah yang keempat adalah lakukan prabaca dan baca ulang. Jadi guru ataupun orang tua itu perlu membaca dulu isi buku yang akan dibacakan pada anak. Jadi sebelum dibacakan ke anak, orang tua itu harus mengetahui seluruh isi buku yang akan dibacakan. Baca berulang, kemudian cari sekiranya apakah di dalam buku itu ada kosakata baru yang mungkin belum pernah dikenal anak kan. Kemudian pahami ilustrasinya, diksi dalam buku tersebut. Kemudian nanti yang kelima, kita siapkan pertanyaan sebagai bahan diskusi. Pertanyaan ini sesuai dengan apa yang ada dalam buku gitu. Nah, berikutnya yang keenam, melatih diri agar ketika read aloud ini membacakan nyaring, intonasi suara itu menarik dan menggunakan gerak tubuh. Jadi saat membacakan buku kepada anak ataupun siswa kita percaya diri gitu kan, karena sudah berlatih terlebih dahulu. Nah, kenapa sih perlu berlatih Karena namanya membacakan buku ini kan bisa dibilang mungkin hal yang belum terbiasa mungkin bagi pemula.
maka perlu latihan dulu, bisa di depan kaca ataupun di depan orang dewasa yang lain begitu. Supaya kita bisa nanti percaya diri ya, ketika membacakan buku itu membuat anak-anak itu tertarik untuk menyimak dan tertarik untuk mengikuti sampai akhir gitu. Nah, ini tips untuk memilih buku yang ramah anak ya. Yang pertama, isi buku itu baik untuk anak, orang tua, atau guru. Jadi harus dilihat dulu nih, value dalam buku itu apa, pesannya apa, atau kita kenal dengan unsur intrinsiknya ya. Ada tema, ada judul, ada penokohan, latar, dan lain-lainnya. Perlu kita kenali dulu. Nah, berikutnya isi sesuai dengan perkembangan psikologi anak. Artinya buku di dalam teks yang ada dalam buku itu apakah kalimat dan ilustrasinya itu mudah dipahami ya, mudah dimengerti oleh anak sesuai dengan tahapan kemampuan psikologisnya. Nah, berikutnya format buku juga perlu diperhatikan ya. Yang keempat, bahasa ya. Bahasa ini apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah ya. Nah, jadi baca lebih dulu apakah sesuai dengan value keluarga atau value yang akan dibangun oleh seorang guru gitu kan. Pahami diksi itu pilihan kata, maknanya, emosi, karakter tokoh ya, serta kita perlu mengantisipasi kira-kira kalau misalkan kita bacakan buku tersebut anak akan bertanya apa ya gitu. Karena anak yang menyimak ya, anak yang memperhatikan ketika dibacakan buku, biasanya mereka akan mudah melontarkan pertanyaan. Kadang pertanyaan itu pertanyaan polos ya, yang mana kadang ternyata kita butuh mikir keras untuk mencari jawabannya. Nah, kita perlu antisipasi tuh ketika membacakan buku. Nah, ini pilihan buku sesuai dengan level kemampuan membaca ya, dari pedoman Puskurbuk, Pusat Kurikulum dan Perbukuan tahun 2017. Jadi Puskurbuk pada tahun 2017 itu meluncurkan sebuah pedoman ya, pedoman perbukuan yang mana memang tujuannya itu untuk penerbit, tapi ini bisa dijadikan sebagai pedoman bagi orang tua ataupun guru untuk menentukan jenis buku yang cocok sesuai dengan level atau jenjang membaca anak. Jadi level membaca ini dari Puskurbuk ya dikategorikan dalam 7 kelompok. Yang pertama membaca, membaca dini, membaca awal, membaca lancar, membaca lanjut, membaca mahir, hingga yang paling tertinggi di level membaca kritis. Nah, di sini ada perkiraan usia ya, serta perkiraan dari kelas ini untuk yang usia sekolah ya. Namun tidak dipungkiri teman-teman bahwa level kemampuan membaca ini ternyata tidak terpatok pada umur pada hakikatnya, karena bisa jadi anak yang sudah mahir membaca atau yang sering dibacakan buku bisa jadi bisa gitu kan, atau mampu memahami bacaan sehingga level kemampuan membacanya itu bisa lebih dari tingkat usianya gitu. Jadi makanya kita perlu melihat dulu nih jenjangnya sudah sampai mana. Nah, untuk mengukur kira-kira seorang anak atau siswa itu di jenjang mana, kita bisa mencobakan satu jenis buku. Misalnya untuk usia SD ya, SD itu kan membaca awal, SD kelas rendah ya, membaca awal 6-9 tahun. Nah, kita cari buku dengan golongan C terlebih dahulu di website Literasi Kelut ya, yang golongannya C gitu kan. Nah, kita cobakan pada siswa. Kalau siswa antusias ya, memahami, nah artinya memang siswa tersebut sudah dalam level membaca awal. Tapi kalau misalnya ternyata siswa itu banyak yang tidak memahami isi buku, kita bisa turunkan levelnya ke membaca dini gitu. Nah, atau misalnya sebaliknya, ternyata terasa lebih ringan gitu ya di level membaca awal, bisa dinaikkan ke membaca lancar gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan anak ya, supaya level membaca anak itu bisa meningkat secara bertahap.
Nah, berikutnya kita bahas tujuan prabaca. Yang pertama ya, tujuan prabaca ini maksudnya orang tua atau guru tadi yang membaca buku terlebih dahulu sebelum dibacakan ke anak atau siswa. Nah, yang pertama mengetahui alur dan menentukan tema dari buku tersebut ya. Kemudian mengidentifikasi tokoh, latar atau penokohan atau karakter yang ada dalam tokoh dalam buku. Kemudian menemukan kosakata baru yang jarang didengar anak. Biasanya dalam setiap buku itu kan ada aktivitas cerita ya. Nah, itu kan menggunakan diksi yang mungkin ada yang familiar dengan anak atau ada yang memang jarang didengar atau bahkan belum pernah mendengar. Nah, kita perlu mengetahui kira-kira kata apa sih gitu kan. Misalnya contoh di dalam buku ada kata yang istilahnya itu definitif ya. Nah, bisa jadi kita perlu cari tahu dulu nih artinya apa supaya ketika anak bertanya kita sudah tahu gitu jawabannya. Nah, berikutnya mengetahui letak tanda baca untuk mengatur intonasi, mimik, dan gestur gitu. Jadi ketika membacakan buku kita perlu memahami kalimat ya dengan tanda bacanya seperti apa. Kira-kira kita nanti mau menggunakan intonasinya seperti apa, mimik mukanya seperti apa, apakah mimiknya sedih gitu kan, senyum gitu atau bagaimana. Berikutnya memahami isi bacaan untuk mengantisipasi pertanyaan. Nah, ini jadi kita harus paham betul satu buku itu isinya seperti apa. Nah, berikutnya memprediksi dan menghubungkan dengan hal-hal tertentu seperti pengetahuan, pengalaman, benda di sekitar ya. Jadi kita bisa mengaitkan biasanya dari ilustrasi ya. Kita bisa mengaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman si anak. Supaya apa? Supaya anak atau siswa itu terbangun gitu kan pengetahuannya. Nah, ini ada kajian teks buku cerita anak ya yang tadi dilakukan pada prabaca. Nah, di grup juga sudah Bu Maya kirim contohnya ya, contoh untuk kajian teks buku cerita anak. Nah, berikutnya yang dikaji itu pertama tema ya. Tema ini secara sederhana dipahami sebagai gagasan yang mengikat sebuah cerita. Menurut Nurgiantoro ya, tema ini merupakan dasar pengembangan dari sebuah cerita. Sementara menurut Kraft, tema ini merupakan amanat utama yang disampaikan penulis lewat cerita atau cerita yang dibuat. Nah, berikutnya genre atau jenis buku. Nah, jenis buku yang akan dipilih untuk dibacakan kepada anak ini perlu diperhatikan jenisnya, genrenya, apakah buku berhitung ya, simple concept book, contohnya buku berhitung, cerita rakyat atau fiksi realistis atau fantasi, non fiksi ya. Nah, untuk format buku anak ada picture book ya, ada buku ilustrasi, ada big book, buku yang ukurannya besar, atau ada chapter book. Nah, berikutnya penokohan. Penokohan ini biasanya akan menarik perhatian pembaca ya, karena biasanya kan di penokohan ini ada penokohan antagonis, protagonis ya, dimana ini akan menjadi contoh biasanya bagi anak ya. Nah, berikutnya latar tempat atau setting ini sebagai tumpuan ya berlangsungnya segala peristiwa dari dalam cerita. Latar waktu ini menunjukkan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, untuk alur ini berhubungan dengan peristiwa, konflik hingga klimaks ya, hingga bagaimana cerita itu selesai. Nah, berikutnya tinjauan kosakata. Jadi pembaca bisa memilih dan menentukan dalam satu buku tersebut mana sih kata-kata yang sekiranya belum dipahami anak, yang belum pernah didengar anak gitu kan. Nah, bisa juga kata-kata tersebut dijadikan sebagai bahan diskusi gitu. Nah, berikutnya diskusi di dalam buku ini saat proses membacakan gitu kan bisa dilakukan tanya jawab terkait apa yang ada dalam buku.
Atau yang berikutnya, kajian yang berikutnya diskusi di luar buku. Jadi diskusi bertanya ya, tanya jawab dengan anak gitu kan, hal-hal yang di luar dari buku, seperti contohnya bagaimana tanggapan anak, bagaimana opini anak, bagaimana harapan anak setelah baca buku, atau perasaannya bagaimana. Berikutnya, pelaksanaan membacakan nyaring, yang mana dibagi ke dalam 4 step ya. Step yang pertama mulai dengan percakapan pembuka. Nah, jadi kita perlu membuka dulu nih bahwa kita akan membacakan buku. Nah, berikutnya tunjukkan buku sampulnya gitu kan. Sebutkan judul, pengarangnya siapa, ilustratornya seperti apa, dan dieksplorasi si cover tersebut, cover bukunya. Nah, jika di cover itu ada tulisan judul, bacakan judulnya, gambarnya dibacakan ya, gambar apa gitu, atau ditanyakan kepada siswa sebagai diskusi. Berikutnya, gali pengetahuan latar anak tentang sampul buku, dan buatlah prediksi ya tentang cerita anak. Jadi saat menunjukkan cover itu kira-kira apa sih yang terbayang di pikiran anak gitu kan. Nah, berikutnya yang keempat, menyusuri ilustrasi halaman demi halaman sampai akhir. Nah, yuk kita latihan. Nah, ini ada contoh ya, misalnya pertama, hari ini kita akan membaca buku bersama. Nah, Bu Maya akan tunjukkan nih di dalam satu buku ini seperti apa isinya. Nanti kita akan telusuri bersama-sama. Nah, Bu Maya akan membaca buku dengan judul Aku Si Penjaga Sawah. Buku ini ditulis oleh Lia Herliana, ilustrator Odila Stefani. Nah, teman-teman lihat, coba di dalam buku ini, maksudnya di cover buku ini ada gambar apa ya? Gitu.